الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه wa ta'ala. Mungkin beda cetakan, kita Al-Faslur Rabi'. Al-Faslur Rabi' fi anna qalilal ilmi khairun min kathiril ibadah. Al-Fasl Rabi' huna takallama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith fi kitabihi an mawdu' qalilil ilmi khairun min kathiril ibadah. Aina afdal? Wahid yukthir fil ibadah wa wahid indahu ilm walakin qalil. Topik pembahasan yang keempat, antara sedikit ilmu dengan ibadah yang banyak. Lebih bagus mana? Orang ibadahnya banyak dengan orang yang memiliki ilmu walaupun sedikit. Ini yang akan dibahas oleh Al-Habib Zain bin Smith. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Akhrajahu Tirmidzi. As-sahaba sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an afdaliyatil 'abid wa afdaliyatil 'alim. Ya Rasulullah, hunaka 'abid wa hunaka 'alim. Man afdal minhuma ya Rasulullah? Wa antum takhtaruna madza? Wahai Nabi, ada orang ahli ibadah, ada orang punya ilmu. Lebih afdal mana antara keduanya, orang yang punya ilmu dan orang yang ahli ibadah? Mana yang kau pilih antara keduanya, wahai Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Fadlul alim ay al-mazaya allati a'tahallahu lil alim afdal minal mazaya allati a'tahallahu lil abid. Keistimewaan yang Allah berikan kepada orang alim itu lebih afdal daripada keistimewaan yang diberikan kepada abid, yaitu orang ahli ibadah. Wa afdaliyatul alim ala afdaliyatil abid kafadli ala adnakum. Madza qala Nabi? Kafadli, kamithli ala adnakum. Itu tafawutnya, perbedaannya. Kafadli, seperti aku, kata Nabi Muhammad, ala adnakum, kepada sahabat yang paling rendah derajatnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farak bainal alim wal abid. Li'annal abid ahyanan ta'tihi afatul gulub walam yash'ur biha. Terkadang orang abid ini kena penyakit hati, merasa dirinya ini ahli ibadah, merasa dirinya begini begitu, dan dia tidak merasa kadang-kadang si siapa namanya, si abid. Kadang-kadang nggak merasa si abid ini orang yang ahli ibadah. Walidzalika qala Syekh Abdullah atau Syekh Umar bin Makhrama, Syekh Abdullah bin Umar bin Makhrama atau Syekh Umar bin Makhrama abahnya, beliau berkata, man hamalal misbaha wa yubasbis wa dhanna annahu dakhal fahuwa barra. Ini bahasa amiyah Hadramut. Man hamalal misbaha, siapa orang yang bawa tasbih, wa yubasbis itu baca subhanallah, itu baca wirid, itu yubasbis, bahasa Hadramut, bahasa amiyah. Yubasbis mungkin baca tasbih, baca tahlil,
baca tahmid, wa yubasbis, wa dhanna annahu dakhal, dan dia menyangka dirinya sudah masuk dalam hadratil ilahiyah, fahuwa barra, nyatanya dia masih ada di luar, masih belum masuk dalam hadratil ilahiyah. Terkadang datang al-afat, penyakit seperti ini bagi orang yang ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bainal alim wal abid mi'atu darajah. Bainal alim, tafawut bainal alim wal abid, perbedaan antara orang alim dan abid, mi'atu darajah, 100 derajat. Ma baina daraja ila daraja ukhra kama baina sama'i wal ard, kama qala Ibnu Abbas. Antara derajat satu dan derajat yang lain itu jaraknya antara langit dan bumi. Au khamsmi'a amin, atau 500 tahun perjalanan. Berarti satu derajat seperti itu jaraknya. Apalagi 100. Mathalan. Ad-darajahuna nagul as-sulam. Misal kita katakan derajat di sini kita ibaratkan yang gampang. Nak tabiru as-sulam, kita menganggap itu adalah misalnya sulam. Apa sulam itu? Tangga. As-sulam idza kana ma'ahu mi'ad darajah, jika tangga itu punya 100 tingkatan, kita akan sudah melihat berapa jaraknya, berapa meter tingginya. Itu kalau secara musyahad dhahir, yang kita saksikan secara ini derajat di sini derajat maknawi, bukan derajat yang farq bainas sama was sumur, antara langit dan sumur. Bainal alim wal abid, antara orang alim dan ahli ibadah. Baina kulli darajatain hudrul jawadil mudhammar sab'ina sanah. Baina darajatain kullu darajain hudrun. Hudrun adu, lari. Al-jawad ini kuda yang baik. Al-mudhammar alladzi yu'laf hatta yasmun, yang dipiara, yang dikasih makan rumput sampai apa? Sampai gemuk. Tsumma la yu'lafu illa qutan liyakhif. Kemudian setelah itu tidak dikasih makan kecuali makanan sedikit, untuk apa? Untuk menguruskan badannya. Ibaratnya seperti itu. Perbedaannya antara orang yang gemuk sama orang yang kurus kalau lari. Cepetan mana? Cepetan orang yang kurus. Itu farqud darajatain, perbedaan antara 2 derajat. Wakila yushaddu alaihi saraj wa yujallal bil ajillah hatta ya'rik fadhhab rahaluh wa istadda lahmu. Ba'dhum yaqul, dikasih pelana seperti kuda yang dikasih pelana, wa yujallal, dikasih hiasan, hatta ya'rik, kan ongkap panas, hatta ya'rik, keluar apa? Aroknya sampai keluar keringat. Fayadhhab rahaluh wa istadda lahmu, sampai ini semua lepas, akhirnya gemuk. Tapi wal maksud annahu min agwal jiyadi adwan wa asra'uha. Maksudnya di sini hewan yang paling kencang larinya, kuda yang paling cepat kalau dipacu. Seperti itu perbedaan antara alim dan abid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa? Sab'ina sana. Masih ada tambahan sab'ina sana. Berapa? 70 tahun. Ini suruh lari dulu. Lari dulu yang kenceng, baru setelah 70 tahun lari yang abid. Yang nggak bisa mengejar kuda yang sudah lari 70 tahun. Wa warada aidan marfu'an, juga diriwayatkan sini bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Lakin huna laisa lil ahkam. Dhaif kalau untuk hukum nggak bisa, untuk akidah nggak bisa. Tapi dhaif itu lil fadhail, untuk fadhailul a'mal. Ada 3 khilafnya. Pendapat yang kuat untuk fadhail a'mal untuk kita, mazhab Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, hatta yang dhaif itu bisa dibuat hujjah.
Karena yang dhaif itu perawinya, kalau matannya keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa warada aidan marfu'an majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Majlisu fikhin ay majlisu ilmin. Majlisu fikhin di sini yashmul al-ulum kullaha, ya ilmu-ilmu yang lainnya, sawun kanal fikih awi tafsir awil hadis aw ghairi. Majlisu ilmin aw majlisu fikhin dzukira fiqhuna liyatamayaz an ghairi yadullu ala afdhaliyati, menunjukkan perbedaannya dan keunggulannya. Majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sana. Dalhin antum kullukum fi hadhil asyiyah tahduruna hadzal majlis. Tahdurun hadzal majlis marratan wahida kaman ta'budullaha sittina sana. Seperti majlis kita sore hari ini. Sore hari ini kita duduk. Kita hadir dalam majelis ilmu. Kita hadir sekali saja majelis seperti sore ini, sebentar. Walam yuqayyid an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil waqt. Nabi juga di sini tidak mengikat harus hadir 1 jam 2 jam. Yang penting majelis fikhin, hadir dalam majelis ilmu, utamanya majelis fikih. Hadir sekali, seperti apa pahalanya? Seperti orang yang beribadah sittina sana. Seperti orang yang beribadah 60 tahun. Nahnu la na'rif kam umruna. Kita enggak tahu berapa umur kita. Tapi sekali hadir seperti 60 tahun lamanya ibadah. Hadza marrah. Kam marrat hadartum fi hadzal majlis? Sa'alnakum. Kami bertanya kepada Anda sekalian, kepada kalian, sudah berapa kali hadir majelis hari Sabtu ini? Kalau hadir 10 kali, kali 60 tahun, berapa sudah? Inti tadribu bisitina sana. Tadribul asyra, tadrib kamu kalikan al-asyra 10 kali, bisitina sana dengan 60 tahun. Berapa? Kam? Sitmi'ah. Hadza majelis fil adil asya faqat. Ini majelis ini saja. Wa antum tahdur al-baqi majalis. Sedangkan antum semua ini hadir majelis-majelis yang lain di pondok. Majelis mengajar atau majelis belajar. Hadza kullal majelis kaman ta'budullaha ta'budunallaha sittina sana. Setiap majelis yang kalian hadiri seperti ibadah 60 tahun lama. Syuf. Ishhadal ajar. Lihat betapa besarnya pahala. Ishhadal ajar alladzi a'addahu Allahu lana. Betapa besarnya ini pahala yang telah Allah siapkan untuk kita semuanya. 60 tahun. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum aisaruh wa khairul ibadati al-fiqhu. Khairu dinikum aisaruh. Ahsanuddin al-aisar. Artinya dalam agama itu jangan mempersulit orang lain semenjak ada yang masih mudah, semenjak ada yang masih gampang. As-so'ab lak, yang sulit ambil kamu. Untuk orang lain kasih yang apa yang mudah, yang gampang. Lau tu'tihim su'unad din as-su'ubah. Kalau kalian memberikan urusan agama kepada orang awam yang sulit, tarokaha, mereka akan meninggalkan. Jangankan yang sulit, mereka dikasih yang gampang, yang mudah, mereka tinggalkan. Apalagi yang apa? Yang sulit. Khairu dinikum aisaru. Dalam hadis yang lain apa? Man syaqqa min amri ummati fashkuk alaih. Ya Allah, siapa yang mempersulit, memperberat urusan umatku, fashkuk alaih. Didoakan sama Nabi apa? Perberat dia ya Allah, sulitkan dia, didoakan. Kebalikannya, siapa orang yang memudahkan man yuyassir wa yusahil li amril ummah, sahhalallahu lahu. Allah akan memudahkan baginya. Al-muhim la yadkhul fit talfiq. Yang penting tidak masuk dalam talfiq dalam fikih. Wudunya mengikuti madhab Syafi'i. Fil wudu yugallid madhab Syafi'i. Dalam wudu mengikuti madhab al-Imam Syafi'i. Wa fi massi jildil mar'ah yugallid madhab al-Malik. Kemudian setelah wudu ketika menyentuh kulit perempuan mengikuti madhab siapa?
Imam Malik. Fahada yusamma talfiq. Ini dinamakan talfiq fil fiqih. Karena taklid itu harus dalam qadhiyah wahidah, dalam satu qadhiyah. Ini masih dalam satu qadhiyah, enggak boleh ada dua hukum. Kalau dalam dua masalah boleh, seperti wudhu dengan sholat. Lah kalau wudhu ini masih satu qadhiyah, wahid qadhiyah, la yajuzu talfiq. La ya'mal qaulad dhaif illa rajulun dhaif. Tidak mengamalkan pendapat yang lemah kecuali orang yang ad-dhaif al-iman, yang dhaif di sini imannya. Wa khairul ibadati al-fiqhu wa ahsanul ibadah dirasatu ilmil fiqh. Paling bagusnya ibadah itu mempelajari ilmu fikih. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, li antak dua fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Wa li antak dua fatu'allima baban minal ilm umaila bi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rak'ah. Suf, wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Li antak dua ay tadhhab al-ghudu adh-dhihab fis sabah. Al-ghudu itu pergi di waktu pagi. Anta tadhhab ya Abadzar fi waqtis sabah fatata'allama ayatan minal Qur'an wa hadha khairun laka min an tusalliya mi'a rak'ah bil khusyu'. Wahai Abu Dzar, di pagi hari kamu keluar dari rumahmu, kemudian mempelajari satu ayat daripada Al-Quran, itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat dengan khusyuk. Bukan sholat dengan tanpa khusyuk, sholat 100 rakaat dengan khusyuk, kata Nabi Muhammad. Dirasatuka au ta'allumuka lil ilm khairun minas sholati mi'a raka'ah. Belajarnya kamu, mencarinya ilmu kamu sebentar saja, satu ayat itu sebentar. Yumkin khamsa daqa'iq, bisa jadi satu ayat itu cuma 5 menit. Fahada ahsan minas sholati min sholati sunnah mi'a raka'ah. Itu lebih baik daripada belajar daripada sholat 100 rakaat, sholat sunnah. Lau mathalan tusolli sholatan nafilah mi'a raka'ah, kam waqt alladzi tastaghrib. Kalau kamu misalnya sholat 100 rakaat. Kamu misalnya sholat 100 rakaat. Kira-kira perlu berapa waktu, berapa jam untuk menyelesaikannya? Anggap 1 jam. Lakin indama tata'allam ayatan minal Qur'an hadza afdal. An-Nabi lam yagul yusawi, la afdal, yafdhul. Nabi nggak ngomong sama. Belajar satu ayat Al-Quran fadilahnya, Nabi nggak ngomong sama dengan apa? Sama dengan sholat 100 rakaat. Nggak, lebih bagus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal belajarnya cuma 5 menit. Sedangkan sholat bisa 1 jam. Wali antagdua fatu'ulima baban minal ilm umila bi aw lam yu'mal khairun min an tusalli al-faraqah. Suf, ats-tsaniyah. Al-farq bainal ula wa tsaniyah. Ats-tsaniyah wasiatun Nabi al-wasiyah ats-tsaniyah. Ya Abadzar, anta tadhhab ilal madrasah au ilal ma'had au ilal ulama au ilal ustad fatata'alam baban minal ilm. Kamu belajar satu bab dari ilmu. Mathalan babul wudu. Sawaun ba'dad dirasa ta'mal bihi aw lam ta'mal. Baik setelah kamu mempelajari tadi, kamu amalkan ilmu tadi atau tidak, khairun minas sholati al-faraqah. Lebih bagus lagi, lebih baik daripada sholat sunnah berapa? 1000 rakaat. Syuf, lihat. Ma afdalahu, alangkah hebatnya dirasatul ilm au ta'allumul ilm binisbah lil ibadah. Alangkah hebatnya mempelajari ilmu pahalanya jika disandingkan dengan ibadah.
Wa an Abi Dzarrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawuan wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati rak'at tatawuan. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Abu Hurairah, satu bab ilmu yang kita pelajari, satu bab ilmu yang kita belajari itu lebih kita cintai daripada sholat 100 rakaat tapi sholat sunnah. Itu lebih kita cintai daripada sholat 100 rakaat sholat belajar satu bab daripada ilmu. Kemudian satu bab daripada ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, baik kita sendiri tidak mengamalkan atau kita mengamalkan, itu lebih aku sukai, kata Abu Hurairah, daripada sholat sunnah 100 rakaat atau tatawuan. Dalam riwayat yang lain al-furaqah. Mereka sahabat ini as-sahaba minal mukthirina fil ibadah. Mereka sahabat-sahabat ini termasuk orang-orang yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin haula yuhibbul ilm akthar minal ibadah. Tapi mereka lebih mencintai daripada ilmu, lebih banyak daripada ibadah. Mal illa, apa alasannya? Min awal goroknal adillah. Dari pertama tadi kita baca, kita cuma membaca dalil-dalilnya. Nahnu la na'rif al-illah. Sampai sekarang kita perlu apa? Alasannya di mana? Kan begitu kan? Alasan belajar ilmu lebih afdol daripada ibadah itu di mana alasannya? Dari sisi mana Nabi ini memandangnya? Ini kita masih disuguhkan dengan dalil-dalil. Sekarang kita akan diuraikan. Habib Zain huna saufa yufassil lana al-illah. Di sini Habib Zain sebentar lagi akan memerincikan bagi kita alasan-alasannya hatta na'rif afdhaliyatal ilm, afdhaliyata ta'allumil ilmi alal ibadah. Sehingga kita mengetahui afdolnya belajar ilmu daripada mengerjakan ibadah. So, wa qad dhahara bima dzakarnahu annal istighala bil ilmi lillah afdalu min nawafil ibadat al-badaniyah. Dari hadis yang ada ini, dari dalil ini, tampak sekali, kata Habib Zain, bahwasannya orang yang sibuk dengan mencari ilmu, baik di madrasah, terutama di pondok, madrasah sebentar 2 jam pulang, jam 5, jam 2 masuk, jam 5 pulang. Kalau di pondok 24 jam. Karena ilmu itu al-ilim musywajib minal kitab, karena ilmu itu tidak harus diambil dari kitab. Lamma nasyuf af'ala syaikhika wa anta la ta'rif hadzal ilm. Ilmu itu enggak harus baca di kitab. Ketika engkau melihat perbuatan yang dilakukan oleh kiainya atau bunyainya dan kamu belum pernah mengetahui itu perbuatan termasuk sunnahnya Nabi, itu yang kamu lihat juga kamu ambil, namanya ilmu. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu ada di hati. Laisa mafrudan al-ilm bi qiraatil kutub. Tidak harus ilmu itu diambil dengan baca kitab. Justru ditakutkan nakhaf al-khata' fil faham. Justru kalau kita membaca sendiri itu kitab ditakutkan salah memahami makna. Tapi kalau kita melihat guru kita melakukan, bunyai kita melakukan, kita sudah jelas, berarti maksud yang di kitab itu seperti itu. Kenapa? Langsung dipraktekkan oleh guru kita. Kenapa? Guru kita tentunya mendapatkan praktek daripada guru-gurunya. Belajar di sini mencari ilmu, tapi ada qayyidnya di sini. Apa kata Habib Zain? Lillah. Berarti ada orang mencari ilmu itu bukan karena Allah, untuk dunia, untuk dikenal, li syuhra, untuk terkenal, walinnas, untuk dipuji oleh orang. Tapi di sini lillah ya, mencari ilmu lil, thalabul ilm lillah. Afdalu min nawafilil ibadat al-badaniyah. Itu lebih afdal, ahsan min nawafil ibadat daripada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah.
Tapi ibadah badaniyah seperti sholat, seperti puasa, seperti membaca tasbih, seperti berdoa, wa nahwi dzalik dan sebagainya. Dan sebagainya. Hada afdal. Talabul ilm au istighaluna bil ilm afdal minan nawafil ibadah. Mal illah, apa alasannya ini? Alasannya li'anna naf'al ilmi ya ummu sahibahu wan nas. Li'anna manfaatal ilm lahu walin nas. Karena manfaat ilmu itu bisa diambil oleh dia dan juga oleh orang lain ketika dia mengajarkannya. Wan nawafil al-badaniyah maksura ala sahibiha. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh badan kita, puasa, sholat, itu maksura ala sahibiha, hanya terfokus kepada siapa manfaatnya? Si pelaku. Nahnu na'rif al-qaidah al-muta'addi ahsan minal lazim. Yang muta'addi lebih afdal daripada lazim. Lazim tidak butuh maf'ul, cuma fa'il. Kalau muta'addi membutuhkan wa hadza ahsan minal lazim. Talabul ilm hadza minal muta'addi wal ibadah minal lazim. Wa li annal ilma musahhih li ghairi minal ibadat. Hadza illa atsaniyah. Alasan kedua, karena ilmu itu yang mengoreksi daripada ibadahnya kita. Ibadahnya kita ini muwafiq li sunnatin nabi, ibadahnya kita muwafiq li syariatin nabi amla. Ibadah yang kita kerjakan ini sejalan dengan syariat Nabi atau tidak? Manil musahih, siapa yang musahihnya? Ya ilmu. Al ibadah musahhaha, ibadah itu yang ditasheh. Sedangkan ilmu musahih, sedangkan ilmu siapa? Yang membenarkan. Li'anal ilmu musahih li ghairi, ilmu itu membenarkan li ghairi untuk selain ilmu daripada ibadat. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, fahiya taftakiru ilaihi wa tatawaqqafu alaih. Fal ibadah taftakir ilal ilm, taftakir ay tahtaju, membutuhkan. Ibadah itu membutuhkan kepada ilmu. Kaifa tusalli wa anta la ta'rif kaifiyatahu? Gimana Anda ini mau sholat sedangkan Anda itu tidak tahu caranya? Bal fil umuril ad-diniyah la budda minal ilm. Bahkan untuk urusan dunia pun, jangankan agama, syu'unid diniyah, syu'unud dunia, duniawiyah, urusan dunia, itu juga perlu ilm. Kaifa tasuku sayyara wa anta la ta'rif kaifiyatahu? Gimana kalian ini mau nyopir mobil enggak pernah belajar caranya nyopir? Itu urusan dunia, hadza syu'unud dunia. Fadlan syu'unul akhirah, apalagi urusan akhirat. Fal ibadah tahtaju ilahi ay ilal ilm. Wa tatawaqqafu alaih wal ibadah tatawaqqaf alaihi tatawaqqaf alal ilm. Sahnya ibadah dan rusaknya ibadah tatawaqqaf alal ilm, bergantung dengan ilmu. Wahid yusolli asabathun najasa wa la ya'rif anna najasa mubtilu shalah. Kaifa sholatu? Orang sholat kejatuhan najis, dia enggak tahu najis itu hukumnya apa, membatalkan sholat. Gimana sholatnya? La tasihu sholatu, jelas tidak akan sah sholatnya. Lidzalika al ibadah tatawaqqaf alal ilmi, ibadah itu bergantung dengan ilmu. Walakin la yatawaqqaf al ilmu huwa alaiha al ibadah, tapi ilmu tidak bergantung dengan ibadah. Mathalan wahid yata'allam babaz zakah wa yutqinuha. Satu anak misalnya mempelajari bab zakat dan menguasai. Walakin laisa lahu malun, dia enggak punya apa? Uang, ya enggak ada zakat. Ini namanya wala yatawaqqaf al ilmu alal ibah. Ilmu enggak bergantung dengan ibah. Buktinya orang punya ilmu kadang-kadang tidak menjalankan ilmunya masihan. Tapi beda dengan ibadah, harus didasari oleh ilmu. Alasan keberapa ini? Wali annal ulama warathatul anbiya alaihimus salatu wassalam wa laisa dzalika lil muta'abbidin. Wal ulama, al ulama
Syekhuna Ki Haj Mazayadi min jumlatil ulama min jumlati wurathin nabi. Beliau termasuk daripada pewaris Nabi. An-Nabi lam yagul wurathi huwa at-tujjar wal atibba. Nabi tidak mengatakan pewarisku itu pedagang atau orang pebisnis atau apa atibba dokter atau muhandisin atau orang-orang insinyur. Lakin madza qala Nabi Muhammad SAW warathatul anbiya manhu al ulama warathatul anbiya ulama wa laisa dzalika lil muta'abbidin al waratha la tu'talil ibad. Warisan ini tidak diberikan kepada siapa? Kepada orang ahli ibadah. Balil waratha tu'ta ilal ulama, tapi warisan ini diberikan kepada orang-orang yang punya ilmu. Wali anna ta'atal alim wajibatun ala ghairihi fihi. Li anna ta'atal alim, karena taat kepada orang alim wajib ala ghairi, wajib bagi selain orang lain fihi fil ilm, karena ada ilmunya. Misal wahid la ya'rif kaifiyatas shalah, jaa ilaihi alimun wa yu'allimu kaifiyatas shalah, yajibu alaihi imtithalu. Satu orang misal nggak tahu tata cara sholat, nggak paham gimana tata cara daripada sholat, nggak paham tata cara sholat itu nggak paham. Tsumma ya'ti ilaihi al-alim, kemudian datang kepadanya orang alim, yu'allimuhu, mengajari dia cara daripada sholat, au yunabbihu, mengingatkan kesalahan dia dalam sholat, wajib alaihi al-imtithal, maka yang wajib bagi dia apa? Al-imtithal apa? Mengikuti apa? Mengikuti arahannya. Lidzalika ta'atul alim wajib. Wali'an al ilm yabqa atharuh ba'da mauti sahibi. Karena ilmu itu walaupun orangnya mati tetap akan meninggalkan bekas. Ilmunya akan tetap. Imam Syafi'i kam lahu minas sana tufiya, berapa tahun beliau sudah meninggal? Ribuan tahun. Zaid min alaf sana, sudah 1000 tahun lebih Imam Syafi'i ini meninggal. Walakin kitabuhu yuqra'u hatal an, tapi kitabnya dibaca sampai sekarang. Hadza yabqa atharu ay atharul ilm. Wa ghairuhu minan nawafil tanqati bi mauti sahibi. Wa ghairuhu ay ghairul ilm minan nawafil al ibadat, daripada ibadah-ibadah sunnah, tanqati bi mauti sahibi ay tadhhab bi mauti sahibi, tafna, habis dengan kematian orangnya. Misal wahid minal awliya fi kulli lailatin ya'budullah subhanahu wa ta'ala al-faraqah, seperti Imam Ali Zainal Abidin dulu ketika masih hidupnya, beliau ini setiap malam sholat 1000 rakaat. Bukan mudah orang sholat 1000 rakaat, orang yang istimewa. Walakin nas'al, tapi kami tanya, aina ibadah tuh, mana ibadahnya 1000 rakaat? Hal maujuda au tadhab, apakah ibadahnya masih ada atau sudah hilang, habis sekarang? Habis. Madza yabqa minhu, apa yang masih ada daripada ilmu Imam Ali? Apa yang ada daripada Imam Ali Zainal Abidin? Al-ilm ay ilmunya, bukan ibadahnya. Wali anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ati wa hifdhal ma'alimil millah. Fi baqa'il ilm ay biwujudil ilm ihya syari'ah. Asy-syari'ah tahya bil ilm. Syariat ini akan tetap hidup dengan adanya ilmu. Walaisatis syariat tahya bil ibadah, syariat ini hidup bukan cuma dengan ibadah, walakin bil ilm, tapi dengan ilmu. Wa bil ilm tuhfadu ma'alimul millah, dengan ilmu juga terjaga syiar-syiar agama. Bimada tahfadu sya'airillah, dengan apa kita menjaga syiar-syiarnya Allah? Bil mal, dengan harta. La
bil haris dengan satpam, la. Nahfad sya'airallah bil ilm, kita jaga syariat syiar-syiar Allah itu dengan ilmu. Wa mimma yadullu aidan ala rujhanil ilmi wa afdhaliyati ala sairil ibadat al-qasira ma dzakarahu Ibnul Hajj al-Maliki fi kitab al-Madkhal. Qala rahimahullah, warada fil hadis annahu qala ma a'malul bir fil jihad illa ka basqatin fi bahrin wa ma a'malul bir wal jihad fi talabil ilm ka basqatin fi bahr. Wallah. Ini riwayat daripada Ibn Hajj al-Maliki. Riwayat daripada Ibn Hajj al-Maliki, seorang ulama yang hebat. Beliau aslinya asluhu dari Maroko. Beliau asalnya dari Maroko itu tempatnya ulama, tempatnya wali, daerah namanya Fas, tempatnya Imam Abil Hasan Asyadzili atau satunya di Fas. Hebat ini. Beliau meriwayatkan satu hadis dalam kitabnya beliau Al-Madkhal. Dikatakan ma'amalul bir, amal-amal kebaikan apapun jika disandingkan dengan jihad di jalan Allah, illa kabaskotin fi bahrin, itu ibaratnya jihad itu seperti lautan, dan amal-amal ibadah yang lain seperti orang apa? Meludah. Ludah kalau dibuang ke laut, yang banyak lautnya apa ludahnya? Berarti amal-amal ibadah tadi ibaratnya seperti apa? Kabaskotin apa? Orang meludah sedikit. Sedangkan jihad seperti apa? Sepertilah laut. Wa ma a'malul birri wal jihad fi talabil ilm illa kabaskotin fi bar. Sekarang amal-amal ibadah, sholat sunnah, ibadah yang lain semua ibadah, gabungkan juga sudah dengan jihad. Jika disandingkan dengan belajar mencari ilmu, itu semua jihad di jalan Allah, perang sampai mati, sholat sampai kakinya bengkak, itu kalau dibandingkan dengan mencari ilmu, ibaratnya ilmunya lautan sekarang, jihad dan yang lainnya seperti apa? Meludah. Limada? Karena kita tahu caranya sholat, zakat, ibadah yang lain dengan apa? Ilmu. Kita tahu jihad yang benar dari mana? Al-ilm. Lidzalika al-ilmu khairun minal ibadah. Lidzalik ijtahid wa syammir, berusaha bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Walakin la tansa, jangan mendengar fadhail daripada ilmu kemudian kita berhenti dalam beribadah, tapi sandingkan dua-duanya. Tugorin, inti belajar dan juga ada porsi untuk ibadah. Ala ya ibnal faqih ya Abu Disja biniye tajagot fi dujallal wasma dzil wasiye. Dalam syair, orang-orang yang ahli fikih, niatnya yang baik kalau belajar katanya. Kemudian tayagot fi dujallal, kalau bisa bangun tengah malam untuk ibadah, bukan cuma mencari ilmu. Itu wasiat panjang sebenarnya syairnya. Jadi kita cari itu ilmu sebanyak-banyaknya karena nggak ada batasnya, dan jangan lupa ibadah semampunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang pilihan Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.